Tuhan di rumah, apa kabarnya? Semuanya pasti dalam keadaan sehat ya. Tuhan Yesus yang terus menyertai dalam setiap kehidupan anak-anak yang ada di rumah. Nah, saatnya kita mau beribadah, datang ibadah sama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan tubuh kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih buat hari ini Tuhan. Kami dapat datang kepadamu. Kuduskan akan setiap kami anak-anakmu untuk kami datang menyembah akan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, yang layak disembah dalam setiap kehidupan kami. Biar setiap kami, seluruh anak-anakmu Tuhan, dimanapun kami berada di tempat rumah kami masing-masing, kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri. Yuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangannya. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Tepuk tangan di atas kepalanya ya. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Katakan bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah, haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka. Katakan bersuka citalah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ya, kita harus punya hati yang bersuka cita untuk kita datang sama Tuhan. Kita beri yang terbaik hati kita untuk kita mau bersuka cita karena Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Boleh duduk kembali di rumah. Tuhan, jamah hati kami. Ini kami anak-anakmu Tuhan. Walaupun kami masih dalam masa pertumbuhan kami, tapi kami percaya Tuhan yang menolong kami sesuai dengan roh-Mu Tuhan yang ada pada kami, untuk kami dapat memberi yang terbaik
Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini di mana kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Sebentar kami ingin mempersiapkan setiap hati kami dan setiap pikiran kami. Ajarkan setiap kami untuk duduk diam, untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Pikirannya juga ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat untuk setiap adik-adik yang saat ini menyaksikan video ini ya Tuhan. Pikirannya Tuhan, setiap adik-adik ya Tuhan mendengar akan kebenaran yang ingin Kau sampaikan melalui hamba-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom adik-adik semuanya dimanapun kalian berada. Pada hari ini senang sekali kita bisa sama-sama berkumpul meskipun hanya via online ya adik-adik. Tapi biarlah kiranya setiap sukacita Tuhan kita sama-sama rasakan. Sebelumnya kita akan melihat dulu tayangan satu video ini. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Persembahan seorang janda miskin. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 12 ayat 41-44. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke bait Allah. Di dalam bait Allah, Tuhan Yesus duduk di situ dan melihat orang-orang. Di depan Tuhan Yesus, ada sebuah kotak persembahan yang berisi uang. Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memasukkan uang ke dalam kotak persembahan. Banyak orang kaya yang memberi persembahan dalam jumlah yang besar. Lalu datang seorang janda miskin. Janda adalah seorang istri yang suaminya sudah meninggal. Walaupun miskin dan kekurangan, ibu janda itu tetap taat memberikan persembahan di bait Allah. Ibu janda miskin ini hanya punya 2 peser uang koin. Lalu dia memasukkan 2 koin uangnya ke kotak persembahan. Melihat hal itu, kemudian Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata bahwa sesungguhnya ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang itu. Mendengar perkataan Tuhan Yesus itu, mungkin murid-muridnya merasa bingung apa maksudnya. Tuhan Yesus berkata, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tuhan Yesus melanjutkan, tetapi, ibu janda ini memberi persembahan dari kekurangannya. Yesus berkata, ibu janda ini memberi lebih banyak karena dia memberikan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Oke, tadi kita udah sama-sama menyaksikan tentang kisah di mana ada seorang janda yang memberikan persembahan dan Tuhan Yesus pun melihat itu ya. Nah, judul tema hari ini sangat menarik banget adik-adik. Tentunya kita akan bahas tentang memberi yang terbaik. Tentunya adik-adik tahu lah ya, kalau misalkan memberi itu apa sih maksudnya? Memberi itu artinya kita itu kan kasih ya, kasih apa yang kita punya untuk kita berikan kepada orang lain. Nah, sama di dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44 tadi kita sama-sama udah saksikan videonya tentang dimana ada seorang janda yang memberikan persembahan. Di situ waktu lagi saat itu ada Tuhan Yesus, dia itu tuh sedang duduk melihat setiap orang-orang yang sedang memberikan persembahannya ke kotak persembahan. Di situ terlihat jelas ya bahwa
Di situ terlihat jelas bahwasannya ada setiap orang-orang yang berlalu lalang untuk memberikan persembahan di kotak itu. Nah, di situ singkat cerita Tuhan Yesus itu melihat banyak orang kaya yang datang memberikan persembahan ke kotak itu, di mana orang kaya itu memberikan banyak dari kekayaannya, memberikan banyak nih ya. Tentunya kalau banyak itu berarti kan berlimpah-limpah ya. Dia itu memberikan banyak harta untuk dijadikan persembahan, tapi dari harta yang melimpah yang ia punya. Tapi di situ ada suatu kali ada seorang janda, dia tidak memiliki suami ya kalau sudah menjadi janda. Nah, seorang janda ini dia hanya punya 2 peser. Di situ dikatakan 2 peser dia punya, dan dia pun juga memberikan 2 peser itu pun sebagai persembahannya dia. Dan di situ Yesus suatu kali Yesus memanggil semua murid-muridnya, dan dia berkata seperti ini. Di ayat yang ke-43 ya dikatakan, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Maksudnya di sini Tuhan Yesus melihat bahwa seorang janda ini memberikan semuanya, seluruhnya dari yang dia miliki untuk dia persembahkan untuk di rumah Tuhan itu. Nah, di sini kita mau sama-sama cross check. Kita sama-sama pelajari tentang memberi yang terbaik. Yang pertama, di sini kita mau sama-sama belajar bahwasannya yang pertama adalah memberi itu bukan hanya asal atau sekedar memberi, tapi kita itu memberikan yang terbaik, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dari dalam diri kita. Sama yang dilakukan seorang janda itu pun, dia memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar memberi. Kalau misalkan dia hanya sekedar memberi ya, dia punya 2 peser, ya udah kasih aja 1 peser, yang penting saya itu udah memberi loh. Tapi enggak, yang dilakukan seorang janda ini, dia itu memberikan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Bukan seberapa banyak yang dia kasih, bukan seberapa banyak yang dia miliki, tapi dia itu memberikan yang terbaik, yaitu menurut dia nih, yang terbaik dari saya itu ya semuanya yang saya miliki, itulah yang saya berikan. Itu yang kita pelajari dari seorang janda itu ya. Jadi yang pertama, kita sama-sama belajar di sini bahwa memberi itu bukan hanya sekedar memberi, tapi kita itu harus mempersiapkan yang terbaik untuk kita bawa sebagai korban ucapan syukur kita. Nah, yang kedua di sini, kita pun di dalam hal memberi yang terbaik, yang kedua itu kita harus taat memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari sisa yang kita miliki. Memberikan yang terbaik atau memberikan persembahan, tentunya kita itu bukannya itu memberikan sisa ya. Adik-adik tahu lah ya kalau misalkan sisa itu artinya apa. Sisa itu berarti misalkan adik-adik nih, uang jajannya sehari itu 1.000. Nah, 1.000 habis tuh udah dipakai buat jajan, buat makan siang di sekolah 500. Berarti sisa 500 lagi dong. Dipakai lagi buat beli es krim, beli mainan 400. Jadi sisanya hanya 100. Dan itulah 100 yang adik-adik miliki saat itu, adik-adik berikan untuk persembahan. Tapi di sini kalau misalkan kita taat memberi dari apa yang kita miliki, bukan dari sisa yang kita miliki, artinya kita itu dari apa yang kita miliki udah kita sisihkan dulu nih. Sisihkan ya, bukan sisakan. Tapi kita itu sudah menyisihkan uang kita untuk kita berikan ya. Jadi ingat, sisihkan bukan sisakan. Itu bedanya ya. Kalau misalkan sisihkan, kita udah dari awal nih, dari kita punya sesuatu, dari awal kita udah sisihkan untuk kita simpan untuk memberikan yang terbaik. Bukan dari yang tadi tuh contohnya, dari uang jajan 1.000 kita udah pakai 900, sisa 100, ya udah itulah yang kita berikan. Bukan seperti itu ya adik-adik ya. Jadi yang kedua. Dan yang ketiga nih, yang terakhir, yaitu di dalam hal memberi yang terbaik, kita itu harus memiliki kerelaan, memiliki ketulusan untuk kita itu memberikan yang terbaik dari kehidupan kita. Artinya di sini kita lihat ya, bahwasannya orang-orang kaya itu, dia itu ikhlas, dia itu rela untuk memberi di tengah dia itu rela memberikan banyak tapi dari segala kelimpahan yang dia punya. Tapi di sini
seorang janda itu dia memberi di tengah kekurangannya. Dia memberi semuanya yang dia miliki. Padahal saat itu janda ini dia sedang mengalami kekurangan. Tapi karena dia itu hidupnya memiliki kerelaan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, makanya dia memberikan semuanya, memberikan apa yang dia punya dari kekurangannya untuk dibawa kepada Tuhan. Karena dia percaya ketika dia memberikan yang terbaik, ketika dia memberikan dengan kerelaan, maka Tuhan itulah yang akan memberkati seorang janda itu dan akan memelihara kehidupan orang janda ini. Dan di sini pun ingat ya adik-adik, kalau misalkan pemberian yang terbaik itu sangatlah menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan itu lebih senang ketika dia itu mendapat pemberian 2 peser ini dari seorang janda itu, daripada dia mendapatkan persembahan yang banyak tapi dari kelimpahan orang tersebut. Tuhan itu lebih senang karena dia itu melihat seorang janda ini memberikan dengan kerelaan, memberikan dari kekurangannya dia. Makanya Tuhan senang dengan setiap pemberian yang terbaik. Oleh karena itu adik-adik, yuk kita sama-sama memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bukan hanya bicara soal uang, bicara soal materi, tapi kita pun juga bisa memberikan setiap kehidupan kita untuk kita bawa sebagai persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara apa sih? Kalau misalkan kita mau memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita, yaitu kita harus hidup di dalam Tuhan. Kita ikutin apa yang Tuhan mau, kita hidup takut akan Tuhan, dan kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebagai pemberian yang sejati dan pemberian yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, untuk ayat hafalannya ada di 1 Tawarik 16 ayat 29. 1 Tawarik 16 ayat 29 berkata seperti ini: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dan berhiaskan kekudusan. Jadi jangan lupa adik-adik untuk tetap terus yuk sama-sama hafalkan ayat hafalannya, supaya kita sama-sama hafal setiap firman Tuhan yang disampaikan dan itu menjadi tertanam di dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Ajarkan ya Tuhan setiap kami untuk memiliki hati ya Tuhan yang mau memberi dari setiap apa yang kami miliki ya Tuhan, untuk kami memberi yang terbaik hanya kepada Engkau ya Tuhan. Ajarkan setiap kami untuk memiliki kerelaan, memiliki ketulusan, dan memiliki ketaatan ya Tuhan, supaya kami mau ya Tuhan memberikan yang terbaik atas hidup kami ya Tuhan kepada Engkau. Kami serahkan ya Tuhan setiap adik-adik yang saat ini ya Tuhan menyaksikan video ini, menyaksikan ibadah ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau yang terus memberkati setiap mereka ya Tuhan. Setiap pergumulan adik-adik kami saat ini ya Tuhan, biar kiranya Engkau yang menolong setiap mereka ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Tuhan Kau tanamkan setiap firman, benih-benih firman-Mu ya Tuhan, untuk selalu tertanam di setiap hati dan setiap kehidupan adik-adik kami pada saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Cici Riana yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada kita semua. Dan biarlah setiap kita belajar untuk memiliki hati yang suka memberi yang terbaik buat Tuhan ya. Dan Miss Novi mau ingatkan sekali lagi ya, untuk jangan lupa menghafalkan ayatnya tadi yang sudah diberikan ya. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 ya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan ya. Dihafalkan ayatnya. Nanti hari Kamis kita akan bertemu lagi di dalam pertemuan Google Meet kita seperti biasa jam 5.30 ya. Jangan lupa untuk hadir dan klik linknya. Dan hari Minggu depan kita juga akan bertemu ya
melalui tayangan YouTube ya, beribadah bersama. Jangan lupa juga, dan Miss Novi ingatkan bagi setiap kalian yang mau memberi persembahan bisa ditransfer ke rekening gereja kita, atau kalian juga mau menyimpan di rumah dengan menabung setiap minggunya, nanti di akhir tahun bisa dibawa ke dalam rumah Tuhan. Demikian pengumuman yang Miss Novi sampaikan saat ini. Kita akan mengakhiri, kita bangkit berdiri, kita akan menyembah Tuhan, kita terima kasih sama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu sebab hari ini Tuhan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan, Kau bawa kami seluruh anak-anak-Mu Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami mendengarkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi benih yang bertumbuh subur sehingga menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu percaya berdoa dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang terus mendampingi, mengajari sampai Kau dapatkan anak-anak ini Tuhan bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Ya Bapa, hamba-Mu berdoa biar kiranya Kau berkati akan kesehatan sekolah mereka, pendidikan mereka, masa depan mereka, bahkan orang tua dan keluarga mereka diberkati oleh karena Tuhan. Biarlah semakin berlimpah-limpah roh takut akan Tuhan, roh cinta akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan komunitas GBI Persada Indah yang ada di dalam naungan sekolah minggu ini ya Bapa. Bapa, kami percaya biarlah seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada, mereka dapat senantiasa dikenyangkan dan memiliki hati yang haus dan lapar oleh karena Tuhan. Berkati akan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani akan Tuhan. Setiap guru-guru sekolah minggu terus diberi hikmat oleh karena Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Gembala kami, diberkatilah Tuhan akan Ibu Gembala kami Tuhan, biarlah Kau menolong, mengikat dengan cinta kasih-Mu bersama suami, seluruh anak, menantu dan cucunya Tuhan. Biarlah seluruh keluarga besarnya diberkati oleh karena Tuhan. Kami juga bawa bangsa dan negara kami Indonesia, diberkatilah akan bangsa kami. Lawatan-Mu berkuasa untuk memulihkan akan bangsa kami, bahkan pemerintahan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami terima berkat, damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah, yang membawa kami dan menjadikan kami anak-anak perjanjian Tuhan yang suka memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.